Bismillah, alhamdulillah, Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Ya, terima kasih kepada para pemakalah yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Saya pengennya bisa begitu tadi itu, bikin slide yang dicoret-coret begitu, tapi nggak bisa ya sekarang. Nah, harus kursus kayaknya pada siapa tadi. Karena enak itu kayak nulis di papan ya. Nggih, Bapak. Bikin slide-nya aja kadang jadi kadang nggak jadi ya. Baik. Materinya sudah disampaikan semua sebenarnya ya, sudah bagus. Ingin menambahkan contoh-contoh dalam konteks ayat-ayat Al-Quran. Pertama begini ya, kita biar bisa membedakan antara isti'arah dengan tasbih. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa isti'arah itu bagian dari majas yang minggu lalu sudah kita diskusikan. Majas kan ada dua ya, akli dan lugawi. Yang lugawi dibagi dua, ada yang mursal, ada yang isti'arah. Mursal sudah minggu lalu, sekarang yang isti'arah. Isti'arah itu tadi disebut sebagai apa? Meminjam dari kata ista'arah, yasta'iru, isti'aron wasti'aratan ya. Minjem. Namanya minjem itu ya sebenarnya tidak milik dia aslinya ya, tetapi seakan-akan menjadi miliknya. Nah, kalau dari struktur ya, tadi sudah dijelaskan ada musta'ar minhu, ada musta'ar lahu, ada musta'ar. Kalau musta'ar minhu itu sama dengan, kalau dalam ilmu tasbih kemarin, itu sama dengan musyabbah bihi ya, musta'ar minhu. Kemudian musyabbah itu sama dengan musta'ar lahu ya, musta'ar lahu. Nah, di dalam isti'arah itu isti'arah itu disebut dengan at-tashbih al-baligh. Kenapa? Karena struktur atau rukun tasbihnya banyak yang dibuang. Nah, kalau di dalam tasbih kemarin kan ada musyabbah, ada musyabbah bi, ada adatut tasbih, ada wajhu asyibih ya. Nah, ini adat tasbihnya dibuang, wajhu syibihnya dibuang ya. Nanti berarti tinggal musyabbah bihi dan musyabbah saja. Itu pun musyabbah bihi dan musyabbahnya ini itu tergantung jenisnya. Ada yang dibuang musyabbah bihnya, ada yang dibuang musyabbahnya. Kalau yang dibuang itu musyabbah bihnya, maka itu disebut dengan isti'arah makniyah tadi ya. Tapi kalau yang dibuang itu musyabbahnya, yang dibuang itu musyabbahnya berarti dia adalah tasrihiyah. Kalau yang dibuang musabbahnya berarti yang ada tinggal musyabbah bih kan. Tadi sudah saya jelaskan musyabbah bih itu kalau dalam isti'arah berarti sama dengan musta'ar minhu. Kalau saya ngomong musyabbah berarti musta'ar lahu, tadi kebalik ya. Kalau musyabbah itu musta'ar lah. Nah, sementara lafadz yang dipinjam ya atau lafadz al-mangqul yang dipindahkan itu namanya musta'ar. Ya.
Kalau dalam tasbih yang disebut dengan torofan, ya, dua sisi rukun utama itu tadi musyabbah dan musyabbah bih. Kalau dalam isti'arah rukun utamanya atau torfannya, torofani, ya, dua sisi rukun utama itu adalah musta'ar minhu dan musta'ar lahunya. Oke. Nah, tadi dicontohkan pertama ro'a itu asadan fil madrasah misalnya. Ro'a itu asadan fil madrasah. Maka asalnya kalau dikembalikan kepada tasbih berarti ro'a itu rojulan syuja'an kal asadi fil madrasati. Itu kalau rukun tasbihnya dilengkapi. Tapi karena ini isti'arah, maka kata rojulannya dibuang. Rojulan berarti musyabbahnya. Berarti musta'ar lahnya kalau di sini bab isti'arah. Lalu kal asadi ka, huruf kafnya dibuang ya. Ya karena tidak ada lagi. Nah, lalu wajhu syibihnya, syaja'ahnya juga dibuang. Di sini tidak ada. Ya, ada tasbihnya yaitu huruf kaf dibuang, wajhu syibihnya itu juga dibuang yaitu syaja'ah. Lalu musyabbahnya atau musta'ar lahunya yaitu rojul dibuang juga. Ya, yang tinggal berarti musyabbah bihnya saja, musta'ar minhunya saja. Musta'ar minhu, musyabbah bih. Apa itu? Asad. Langsung ro'aitu asadan. Lalu fil madrasah jadi apa di situ? Ini sebagai pengganti dari yang dibuang-buang tadi itu. Itulah disebut dengan qarinah. Fil madrasah ini menjadi qarinah, menjadi indikator tanda ya, bahwa ada bagian dari rukun tasbih yang dibuang, yaitu syaja'ah yang statusnya menjadi wajhu syibah, dan ada tasbih yaitu huruf kaf itu dibuang. Sama juga ya, musyabbahnya juga di sini kan dibuang rojulan. Nah, untuk mengganti itu semua agar makna asad tidak dimaknai secara hakiki, ya, maka diganti dengan lafadz fil madrasah. Sehingga pembaca kepalanya langsung mengambil kesimpulan. Ya. Persepsinya langsung mengambil kesimpulan. Ro'aitu asadan fil madrasah. Dia akan bertanya dulu, kok ada ya asad di dalam madrasah? Oh, tidak mungkin. Berarti maksudnya lain. Berarti maksudnya lain. Asad itu berarti ini musta'ar. Musta'ar minhu. Ya. Dia meminjam aja itu. Ya. Meminjam. Lafadz yang dipinjam untuk memberikan pemaknaan terhadap apa? Terhadap seseorang yang punya keberanian seperti singa atau macan tadi. Makanya disebut apa? Tasbih balik ya, karena rukun-rukunnya banyak yang dibuang. Nah, itu isti'arah. Oke. Saya ngasih contoh ya dalam Al-Qur'an yang tasrih ya. Nah, sebenarnya kalau nggak mau repot-repot dengan mentahlil rukunnya, itu bisa langsung difikirkan saja, tetapi dalam kepentingan ujian dan tahlil atau analisa ya memang dibutuhkan. Jadi rukun-rukunnya mana saja ya, musta'ar minhunya mana, musta'ar lahunya mana, itu kadang-kadang penting untuk diketahui. Misalnya tadi disebutkan ihdinas siratal mustaqim. Mahal syahidnya adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus kalau dimaknai secara hakiki, makna dasar
Ya, jalan lurus, as-sirat, jalan, al-mustaqim, lurus, itu makna asli. Sementara isti'arah itu kan tidak boleh menggunakan makna asli. Kenapa? Karena ada qarina sharifah an iradatil makna al-asli. Ada qarina yang memalingkan dari makna yang asli. Nah, tadi kan dimaknai begitu ya. Jadi tadi apa? Isti'malul lafzi fi ghairi ma wudi'a lahu li'ilaqatil musyabahati minal ma'nal manqulu anhu wal ma'na al-musta'mal fih ma'a qarinatin sharifatin an iradatil ma'nal asli. Karena ada qarinah yang sharifah an iradatil ma'na al-asli. Nah, karena itu as-sirat al-mustaqim itu maknanya apa? Ya, dinul Islam. Bisa juga Al-Quran. Ihdina, berilah kami petunjuk. As-sirat al-mustaqim, kalau makna hakikinya apa? Jalan yang lurus. Tapi karena ini metafora, ya, maka maknanya jalan yang lurus itu maksudnya adalah agama Islam, bisa juga Al-Quran, gitu ya. Jadi kalau ditahlil dari sisi rukun, berarti di situ ihdina dinal Islam, bisa begitu ya. Nah, ihdina atau dinul Islam kassiratil mustaqim. Dinul Islam kassiratil mustaqim. Jadi sirat mustaqim itu menjadi musta'ar minhu atau menjadi musyabbah bihi. Kemudian dinul Islam bisa juga Al-Quran, ya, itu menjadi musta'ar lahu atau musyabbah. Agama Islam menjadi musyabbah, menjadi musta'ar lahu, ya, yang diserupakan dengan apa? Dengan sirat al-mustaqim, musyabbah bihnya atau musta'ar minhunya. Tapi musyabbahnya dibuang, musta'ar lahunya dibuang, dinul Islamnya dibuang. Yang ditampilkan adalah musta'ar minhunya, yaitu as-siratal mustaqim. Musyabbah bihnya yang ditinggal di sini. Nah, karena musyabbah bihnya ditinggal, diperlihatkan, maka dia disebut dengan isti'arah tasrihiyah atau juga disebut isti'arah musarrahah, ya. Tasrihiyah atau musarrahah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jangan berpecah belah. Mahal syahidnya, contohnya di sini adalah apa? Bihablillah. Nah, pertanyaannya, memang Tuhan punya tali? Ya, kan enggak. Jadi kalau Anda memaknai secara hakiki, itu bisa membahayakan pemahaman pembaca. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Orang awam akan beranggapan setidaknya bahwa Tuhan itu punya tali sebagaimana tali yang mereka kenal. Kan ini berbahaya, ya. Nah, karena sudah belajar tentang majaz isti'arah, maka dia paham, oh ini maksudnya hablullah itu bukan tali yang dalam makna hakiki, tapi tali di situ ai bisa Al-Quran, ai bisa juga agama Islam. Jadi hablullah itu ustu'ira, dipinjam untuk menggantikan
apa namanya, musta'ar lahunya, musyabbahnya, ya, yaitu berupa Al-Quran, bisa juga berupa agama Islam. Jadi kalau dikira-kirakan, Al-Qur'anu kahablillah, atau bisa juga Al-Qur'anu hablullah. Ya, kalau huruf adat tasbihnya dibuang. Al-Islamu hablullah. Itu kalau redaksi dalam tasbihnya. Tapi kita tidak sedang membicarakan tasbih. Nah, maka cara memahaminya seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Hablullah. Ini kalau dimaknai hakiki tidak bisa. Berarti maksudnya majazi. Lalu apa yang dimaksud dengan tali Allah? Oh, tali Allah. Oh, berarti bisa jadi kalamnya yang berupa kitab-kitab suci itu bagian dari talinya Tuhan. Syariat yang diberikan kepada nabi-nabinya, oh itulah talinya Tuhan. Nah, sehingga dalam tafsiran itu selain diterjemahkan dengan makna hakiki, penafsirannya itu perlu dijelaskan secara majazi, secara metafor, secara isti'arah. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mahal syahidnya di kata libas. Libas, ya. Pertanyaan kita, loh, masa sih istri-istri itu pakaian, lalu suami-suami itu juga pakaian bagi istrinya? Ini kalau dimaknai secara makna hakiki, akal kita akan menolak, gitu ya. Karena pakaian itu kan dalam konsep dan paradigma berpikir kita, namanya pakaian itu ya seperti baju, ada kerahnya, ada apa namanya, kancingnya, ada bahunya dan lain-lain. Itu pakaian. Bisa juga seperti sarung, masa begitu? Jadi makna hakikinya tertolak. Oh, berarti ini makna musta'ar nih. Ini musta'ar nih lafaz ini. Ya, ini hanya dipinjam saja ini. Tapi berarti apa yang dimaksud? Yang dimaksud berarti ya fungsi dari pakaian itu. Nah, gitu ya. Libas di situ kalau dilihat dari struktur tasbih berarti dia musyabbah bih. Ya. Maksudnya apa libas? Ya, fungsi pakaian. Maksudnya adalah ya menutup aurat, saling apa namanya, menjaga. Terus yang ketiga ya untuk lil jamal, gitu ya. Nah, untuk keindahan, estetika, ya pakaian kan begitu ya. Tapi yang paling utama adalah menutup aurat, kekurangan. Jadi libas hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna itu maknanya adalah, makna metafornya adalah apa? Bahwa suami dan istri itu harus bisa menutupi kekurangan masing-masing pihak. Tidak boleh dibuka ke khalayak umum. Nah, itu pertama. Bisa juga yang kedua. Pakaian itu kan untuk menjaga, melindungi. Berarti suami istri itu harus saling menjaga, saling melindungi. Yang ketiga untuk litahsin wazina, ya, untuk perhiasan. Pakaian itu kan kalau dipakai kan biasanya biar kelihatan cakep, cantik, gitu ya. Berarti apa? Pasangan suami istri itu ya
harus ya saling menghiasi satu sama lain, gitu ya. Nah, itu makna metafora ya. Jadi dia meminjam kata libas untuk menjelaskan makna yang luar biasa ya. Nah, itu namanya isti'arah tasrihiyah. Yuriduna an yutfi'u nurallah. Nurallah sama kayak bihablillah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Itu makna hakikinya, makna asli dari lafaz nur itu cahaya. Tapi dalam konteks ini makna nur tidak dimaksudkan dalam makna hakiki karena ada qarinah sharifah. Ada indikator, ada tanda-tanda yang memalingkan ya, dari penggunaan makna asli kepada makna majazi, makna metafor. Nah, berarti nurullah itu metafornya apa? Ya bisa agama Allah, bisa syariat Allah, bisa risalah Allah, bisa Al-Quran. Al-Quranu nurullah. Al-Islamu nurullah. Tapi kata Islamnya dibuang, kata Qur'annya dibuang, ya, yang diperlihatkan musta'ar minhunya saja, ya, musyabbah bihnya saja, yaitu nurullah. Waja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Di sini ada kalimatal ladzina kafaru sama wa kalimatullah. Ya, makna hakikinya kalimatal ladzina kafaru ya kalimat orang-orang yang kafir. Kalimatullah ya makna hakiki, makna asli. Ya berarti kalimat Allah. Namun ini kan isti'arah ya. Maksudnya apa? Maksud isti'arah itu kan metafora. Ini kan metafora terhadap makna tertentu. Nah, maknanya apa itu? Kalau kalimat orang kafir itu berarti ya kesyirikan, kekufuran itu kalimatnya orang kafir. Apalagi kezaliman, hoax, fitnah itu ya kalimatnya orang kafir. Orang kafir yang saya maksud orang yang kufur ya tidak percaya dengan Tuhan. Sementara kalimat Allah berarti ya keimanan. Nah, itu ya, itu makna yang tersimpan dari metafora yang ada. Nah, karena metaforanya tasrihiyah, maka yang terlihat adalah musta'ar minhunya. Kalimatullah, kalimatul ladina kafaru. Ya. Sementara musta'ar lahunya tidak kelihatan dalam redaksinya. Dia hilang. Ya. Aslinya kan ya asyirku kalimatul ladina kafaru. Terus apa? Az-zulmu kalimatul ladina kafaru. Apalagi selain kezaliman, kekufuran, kesyirikan, ya pokoknya yang jelek-jelek, nah, itu berarti kalimat alladzina kafaru. Tapi semua itu tidak disebutkan dalam redaksi ini. Yang disebutkan hanya musta'ar minhunya saja. Nah, Anda jangan terkecoh kalau baca ayat begini. Maksudnya bukan makna hakiki dari lafaz kalimat alladzina kafaru atau kalimatullah. Yang dimaksud adalah makna yang tersembunyi di balik itu. Nah, kenapa? Karena ini redaksi metafor, ini redaksi isti'arah tasrihiyah.
Loh Pak, seandainya tetap dimaknai dengan makna hakiki, makna asli sesuai dengan bahasa kalimatullah, kalimatul ladzina kafaru. Boleh nggak Pak? Ya boleh-boleh saja. Terjemahan itu rata-rata kan tidak terlalu memperhatikan ilmu majas. Ya. Bahkan ada sebagian ulama yang nggak percaya majas. Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya itu tidak percaya majas. Ya. Sehingga semua ayat di dalam Al-Quran itu dimaknai dengan makna hakiki, kecuali betul-betul ada qarinah yang jelas, ya, tanpa berpikir panjang, itu baru menggunakan majas. Tapi itu pun pilih-pilih juga mereka ya. Nah, misalnya ayat-ayat sifat itu karena sudah punya prakonsepsi, ada yang dianggap metafor walaupun mereka tidak meyakini adanya metafor, tapi ada juga yang tidak dipahami secara metafor, tidak dipahami dengan perspektif majas isti'arah. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, misalnya. Itu tidak dipahami metafor, ya, tapi dipahami ala maknahu atau ala maknaha al-haqiqi. Nah, ini ikhtilaf juga di kalangan ulama. Tapi jumhurul ulama meyakini banyak metafora di dalam Al-Quran Al-Karim. Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ishtarau, membeli. Kok membeli dhalalah? Ya, ini ghair ma'qul, ini nggak bisa dimengerti oleh akal sehat. Ya. Kalau membeli itu ya membeli barang dagangan. Ya, kok ini ishtarau dhalalah, membeli kesesatan. Ya, lalu ditukar dengan huda, petunjuk hidayah. Nah, berarti maksud ishtarau di sini apa di sini ya? Kalau mana hakikinya memang membeli ya. Tapi karena ini dianggap metafor, maka maknanya berarti menukar. Orang-orang kafir itu menukarkan kesesatan dengan hidayah atau petunjuk. Loh Pak, kenapa yang dipakai kok pakai istaro Pak? Tidak langsung misalnya pakai badalu gitu ya, mengganti mereka. Kenapa? Karena di sini ada unsur balaghahnya, sastranya, sehingga pendengar itu bisa memahami dengan baik ya, betapa orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menganggap keimanan dan kekufuran itu seperti barang dagangan ya, yang bisa diperjualbelikan. Saking rendahnya barang dagangan. Padahal iman dan kufur itu ini kan soal prinsip dalam kehidupan. Apalagi ya, terkait dengan iman dan kufur kepada pencipta, itu soal yang serius ya. Tapi dalam kacamata orang kafir itu dianggap biasa saja. Dianggap seperti barang dagang. Nah, untuk menggambarkan suasana psikologis yang sedemikian rupa, maka Al-Quran menggunakan istilah ini, meminjam istilah dalam tradisi transaksi dagang. Gitu ya. Apa istilah itu? Ya ishtara. Ulaika alladziina ishtarau ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ujungnya juga fama rabihat tijaratuhum. Nah, itu merupakan qarinah tadi itu. Ya. Kata fama rabihat tijaratuhum itu menjadi qarinah sebagai indikator bahwa makna ishtarau di situ itu
ya itu bisa dimaknai sebagai metafora, berarti bukan dalam makna hakiki. Tapi kok kita sering mendengar ustadz-ustadz menerjemahkan secara hakiki, ya enggak masalah, terjemahan secara hakiki ya boleh juga, berarti pemahaman literal ya boleh juga kan, pemahaman literal itu. Hanya saja tingkatannya masih berbeda. Tingkat awam itu memahami literal. Tapi kalau sudah naik, ya seperti Anda sudah naik levelnya, itu pemahamannya selain literal harus naik 1 digit. Yaitu pemahaman yang substantif dengan cara memahami dan menerapkan kaidah uslubul isti'arah ini. Gitu ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jadi kalau penduduk negeri itu beriman, bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin. Fatahna di situ ya kata kuncinya, mahal syahidnya. Bukan berarti membuka dalam makna hakiki seperti halnya kita membuka pintu rumah, pintu kelas, pintu kamar. Bukan itu yang dimaksud. Tapi fatahna di situ artinya apa? Allah itu memberi kemudahan-kemudahan, keluasan-keluasan ya kepada mereka yang beriman dan bertakwa ya. Untuk memperoleh berkahnya, ya, sekolah dimudahin jalannya, bisnis dimudahin prosesnya, dibanyakin untungnya, ya kan? Jodoh dibukakan kemudahannya oleh Allah, sehingga habis lulus atau sebelum lulus semester 7 sudah ada yang lamar. Nah, itu kan termasuk fatahna alaihim barokat. Jadi bukan di pintu, saya sudah beriman nih, sudah bertakwa, nanti Tuhan membuka pintu. Ya itu makna hakiki, mana asli. Tidak begitu maksudnya. Ada nggak Pak yang memahami begini dengan makna hakiki? Ya banyak ya. Terjemah-terjemah itu semua rata-rata dalam makna hakiki lugawi. Karena itu penjelasan elaboratifnya itu ada di tafsir. Setelah diinsertkan paradigma majaz seperti ini baru paham. Oh, maksudnya lafatahna alaihim barokat itu ya tadi memudahkan jalan untuk menemukan jodohnya, memudahkan jalan untuk bisnisnya, memudahkan jalan untuk sekolah dan kuliahnya ya. Nah, ya rencananya ngopi-ngopi gitu ya. Tahu-tahu ketemu seseorang lalu hanya kenalan sebentar lalu dia mengatakan begini, saya punya bisnis A. Loh, kok nyambung? Saya juga punya bisnis itu. Wah, gimana kalau kita kerjasama? Oke. Nah, terjadi kerjasama. Itulah lafatahna alaihim barakatin. Jadi jangan dikira perjalanan-perjalanan hidup yang kita lalui itu tidak didesain oleh Tuhan. Itu didesain ya. Hanya saja kita yang kadang-kadang anggapan kita begini. Kok tahu-tahu begini ya? Kok tahu-tahu saya masuk IIKI? Kok tahu-tahu saya ketemu Pak Udin terus bosan nih. Nah, ya. Kok tahu-tahu? Jangan ada kok tahu-tahu. Itu berarti orang nggak beriman. Oke, wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Mahal syahidnya tafidhu. Artinya dari fadh, banjir. Banjir. Ad-dam'
Dama itu air mata. Loh, air mata kok banjir? Padahal banjir itu kan air bah. Ya, kiriman dari Bogor. Karena hujan terus di Bogor, Jakarta jadi banjir. Atau kemarin hujan dari pagi sampai pagi, banjir. Itu aslinya makna tafidhu itu, untuk menggambarkan banjir. Banjir itu. Tapi kenapa tafidhu ini digandengkan dengan dama, ad-dama, air mata. Air mata kok disebut banjir. Oh, maksudnya berarti ini nangis yang senggunggukan, apa namanya? Nangis yang terseduh-seduh. Ya. Jadi orang-orang yang cinta dengan Rasul, yang dekat dengan Rasul itu selalu rindu ya dengan Rasul, dengan wahyu yang turun kepada Rasul. Mereka semua selalu merindukan itu. Saking rindunya, kalau mendengar misalnya Rasul mengaji, menyampaikan wahyu yang baru saja didapatkan, itu mereka langsung nangis, nggak karu-karuan, terseduh-seduh. Saking nangisnya sedemikian rupa sebagai ekspresi kebahagiaan, maka Al-Quran menggambarkan, memetaforakan tangisan itu dengan air hujan. Makanya meminjam lafaz tafidhu minad dam'i. Tafidhu minad dam'i. Oke, itu contoh-contoh ya tambahan dari isti'arah tasrihiyah. Nah, metafor tasrihiyah ini selain digunakan untuk hal-hal yang positif, bisa juga Al-Quran itu menggunakan isti'arah dalam konteks makna yang kesebalikannya, hal-hal yang negatif. Misalnya dalam rangka untuk mengolok-ngolok, mengancam, menakut-nakuti. Ya, itu sering sekali Al-Quran menggunakan metafora, menggunakan majas isti'arah ini, isti'arah tasrihiyah. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Munafik kok dikasih basyir, dikasih busyra, kabar gembira. Lalu kabar gembiranya apa? 'Adzaban alima. Siksaan yang sangat pedih. Ini kalau dimaknai secara lughawi asli, hakiki, ini kan bertolak belakang. Busyra kok isinya adab. Ya kan? Berarti ini metafor namanya, metafor. Ya. Metafora. Tapi metaforanya bermakna tahdid, menakut-nakuti, mengancam kepada orang-orang munafik gitu ya. Tentang apa? Tentang siksa nanti yang sangat pedih itu. Nah, inilah balaghahnya Al-Qur'an ya. Kalau diungkapkan biasa saja, mungkin maknanya ya biasa saja. Nah, tidak usah basyir di situ. Misalnya, akhbiril munafiqin bi anna lahum adzaban alimah. Kasih tahu orang-orang munafik itu nanti akan dapat adab yang pedih. Ya, mungkin santai saja. Tapi kalau sudah dibikin basyir, lalu adzaban alimah, itu mereka tergerak hatinya untuk taubat gitu ya. Berarti Tuhan sedang mengancam ini. Fahduhum ila siratil mustaqim. Tunjukilah mereka petunjuk atau hidayah ke jalan neraka. Lu hidayah kok neraka? Hidayah itu kan dalam penggunaan aslinya kan untuk hal-hal yang baik. Tunjukilah jalan yang lurus, tunjukilah jalan surga, kan begitu penggunaan hidayah. Tapi dalam konteks ayat ini kok ke neraka jahim. Nah, di sini namanya metafor.
Ya, metafor yang bermakna aks, kesebalikan. Lafadznya ngomong hidayah, tapi maksudnya bukan itu, ya. Nah, oke, itu metafora yang jelas, yang musarrahah, yang tasrihiyah, tasrihiyah. Ada yang makniyah, ya, makniyah. Makniyah itu kalau dalam ilmu majas itu disebut dengan personifikasi. Person itu orang. Berarti artinya sebenarnya lafadznya bukan terkait dengan orang, tapi dipersonifikasikan, diberikan makna seperti makna dan fungsi manusia. Makanya disebut dengan majas personifikasi, isti'arah makniyah. Jadi benda-benda yang mati, ya, lalu ide-ide yang ada dalam kepala yang abstrak ini nggak jelas, ya, di dalam kepala itu kan namanya gagasan itu kan masih abstrak, ya. Itu semua diberikan embel-embel sifat kemanusiaan, makanya disebut dengan personifikasi atau isti'arah makniyah. Matahari mencubit pipinya, ya. Matahari kan benda mati, ya. Ya, tapi dipersonifikasi, diberikan sifat seperti person manusia, mencubit. Ya, ini namanya isti'arah makniyah. Nah, mencubit itu sifat kemanusiawian, ya kan? Lalu bunga-bunga tersenyum riang. Bunga itu kan benda, ya. Masa punya senyuman? Ya. Berarti ini metafor, ini majas personifikasi, ya. Ini personifikasi, majas personifikasi. Maksudnya tersenyum itu apa? Ya merekah gitu, ya. Seperti halnya manusia kalau senyum kan merekah bibirnya, tidak manyun, ya. Nah, pengalaman mengajak kita tahan menderita. Pengalaman kok mengajak? Pengalaman ya nggak bisa mengajak, ya kan? Pengalaman kan apa pengalaman itu? Ya intinya bukan manusia pengalaman itu, kan? Peristiwa yang sudah berlalu. Tapi kok disebut mengajak? Pengalaman mengajak kita tahan penderitaan. Ya, berarti ini majas personifikasi. Nah, gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan arkan tadi, rukun-rukun tadi itu, yang tampil di sini itu musta'ar lahunya. Ya, musta'ar lahnya, yaitu mencubit, tersenyum, mengajak. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Masa ada api makan kurban, yang ini nggak masuk akal. Ta'kuluhun nar. Jadi korbannya dimakan api, ya. Api kan benda, tapi dipersonifikasi, diberikan sifat seperti manusia. Takulu. Nah, ini namanya isti'arah. Jadi dia meminjam kata takulu untuk memberi sifat an-nar. Il qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka semua sujud kepadaku. Loh kok ada bintang-bintang, matahari, bulan, sujud.
Ya, yang sujud kan manusia, ya kan? Nah, tapi dikatakan ra'aituhum li sajidin. Hum sajidin. Mereka semua sujud, Bapak, padaku. Nah, ini jangan Anda pahami secara makna asli lughawi, makna hakiki. Ya, bisa berabe. Gimana sujudnya bulan? Dalam makna hakiki lughawi yang kita pahami. Sujud itu kan kepalanya nunduk ke bawah. Bulan nggak ada kepala, matahari nggak ada kepala. Berarti ada tadi ya qarinah sharifah an iradatil makna asli. Karena ada indikator, ada tanda-tanda ya yang memalingkan penggunaan makna asli kepada makna majazi. Mana aslinya apa? Sujud itu. Ya sujud kayak kita sujud itu. Tapi yang dimaksud dalam konteks ayat ini bukan seperti itu. Sujud yang dimaksud dalam ayat ini ya itu adalah penghormatan, gitu. Ya, penghormatan. Inna hadzal qur'ana yaqussu ala bani Israil. Al-Qur'an yaqussu. Dari mana Al-Qur'an berkisah? Yang berkisah itu ibu-ibu, emak mau tidur berkisah biasanya, mendongeng ya. Tahu-tahu inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil. Nah, berarti ini majas personifikasi, isti'arah makniyah. Al-Quran benda mati, kemudian dipersonifikasi, diberikan karakter seperti karakternya manusia. Apa itu? Yakussu. Wallaili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya. Demi subuh apabila bernafas. Subuh kok bernafas? Emang subuh punya nyawa? Kan begitu pertanyaannya. Kalau makna hakikinya apa? Ya subuh bernafas. Makna lughawi hakikinya. Tapi yang dimaksud di sini ini isti'arah. Ini personifikasi, majas personifikasi, isti'arah makniyah. Ya, subuh itu benda tak bernyawa, ya. Maka dia kemudian dipersonifikasi dengan cara apa? Diungkapkan bahwa dia punya kemampuan untuk bernafas. Ya, kata bernafas itu namanya meminjam. Meminjam kepada siapa? Ya kepada manusia, karena yang bisa bernapas itu adalah manusia atau makhluk hidup. Ya, dalam hal ini manusia. Tapi kenapa kok dipakai di sini? Ya, ini untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam. Wasubhi idza tanaffas. Kalau tidak menggunakan majas personifikasi, ya mungkin tidak idza tanaffas ya, tapi wasubhi idza apa? Idza tola'a. Wasubhi idza tola'a. Atau wasubhi idza fajara. Biasa saja maknanya. Memang begitu. Tapi kalau wasubhi idza tanaffas itu ada pesan personifikasi di situ. Sehingga ada imajinasi di dalam kepala pembaca tentang keindahan waktu subuh itu. Ada imajinasi dari pembaca, dari kita semua,
tentang keindahan subuh. Dan lebih hidup, ya kan? Ini kan benda mati menjadi lebih hidup karena dipersonifikasi, diberikan karakter atau sifat seperti sifatnya manusia. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun bin nahar. Wa kullun fi falaki yasbahun. Asyams, ya, asyams itu kan benda mati. Tapi di situ ya tudrikal qamar disebut matahari mendapatkan bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing berenang. Jadi matahari dan bulan berenang. Gimana cara berenangnya? Kan tidak ada. Berarti ini majas personifikasi, isti'arah makniyah. Ya. Jadi yang mati, benda mati berupa asyams dan al-qamar. Nah, kemudian dipersonifikasi, ya, diberikan karakter atau sifat seperti sifatnya manusia. Maka meminjam bahasa-bahasa yang menunjukkan sifat kemanusiaan. Yasbahun, berenang. Nah, gitu ya. Ada juga isti'arah tamsiliyah, ya. Walaupun ini diperselisihkan, isti'arah tamsiliyah. Kalau yang isti'arah tasrihiyah itu kan lebih kepada aspek kata, ya, yang ditonjolkan tadi. Tapi kalau tamsiliyah, ya, itu lebih pada aspek kalimat atau ungkapan yang begitu indah. Misalnya ada riwayat yang sering kita dengarkan, la yuldagul mu'min min hujrin marrataini. Orang mukmin tidak akan terpatuk 2 kali dalam lubang yang sama. Ini kalimatnya indah sekali. Ini namanya isti'arah tamtsiliyah. Anta tarqumu 'alal ma, kamu menulis di atas air. Ini isti'arah tamsiliyah. Maksudnya apa? Maksudnya yang kamu lakukan itu nggak ada gunanya, gitu ya. Itu bahasa biasanya begitu. Tapi untuk menekankan makna yang indah, baru diungkapkan begini, anta tarqumu 'alal ma'i. Kamu menulis di atas air. Ya, kan jadinya indah. Ya, atau kayak apa itu? Hadis apa riwayat itu? Yang mengatakan belajar di waktu muda kan naksi alal hajari, sementara belajar di waktu tua itu kan naksi alal ma'i. Nah, kalau itu tasbih, ya, tasbih, jelas tasbih karena rukun-rukunnya ada tadi. Nah, isti'arah tamtsiliyah ini kalau sudah meluas penggunaannya di kalangan masyarakat, maka dia dikenal sebagai masal atau peribahasa. Peribahasa. Peribahasa itu misalnya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu kan aslinya isti'arah tamtsiliyah. Sabdanya Nabi kan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tapi karena penggunaannya sudah masyhur, digunakan oleh banyak orang, maka seakan-akan dia berubah menjadi masal atau peribahasa dalam istilah kita. Ya, ungkapan itu menjadi peribahasa. Dan di setiap daerah, saya kira punya peribahasa begini. Nah, peribahasa itu asal-usulnya dari isti'arah tamtsiliyah.
وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ Ya, mimman dari orang yang qalibu yang berbalik ala aqibaihi ke belakangnya, balik muter. Nah, maksudnya apakah balik tubuhnya gitu dari menghadap barat langsung muter ke hadap timur? Enggak, itu maksudnya. Ini adalah isti'arah tamsiliyah masal ya. Seakan-akan sudah menjadi peribahasa di kita bagi mereka yang kembali kepada kebiasaan lamanya. Misalnya udah Islam, tiba-tiba dia balik lagi ke kufur. Nah, itu kalau ketemu orang seperti ini, itu kita ungkapkan ini termasuk mimman yang qalibu ala aqibai. Nah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Itu makna hakiki lugawinya. Tapi ini sebuah masal ini, ya, isti'arah tamsiliyah. Hampir di kalangan Arab sudah dikenal luas sehingga ya kayak peribahasa. Qad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh telah berpegang kepada tali yang sangat kuat. Nah, tali yang sangat kuat di situ apa maksudnya? Ya tentu adalah agama Tuhan, prinsip-prinsip kehidupan. Ya. Nah, hal-hal yang baik. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Makna hakikinya wa kuntum dan kalian semua ala syafa hufrah. Telah berada di tepi minan nari dari jurang neraka. Itu makna hakiki lugawi. Tapi apakah maknanya seperti itu? Enggak, ini kan tamsil ya. Maka maknanya itu adalah apa? Ini keadaan yang mengkhawatirkan. Ya, gitu ya. Maknanya adalah keadaan yang mengkhawatirkan. Kuntum ala syafa hufratin minan nar. Keadaan yang mengkhawatirkan. Misalnya apa? Orang kok berbuatnya jahat terus, dolim terus. Ya, lalu ketika kita nasihati berkali-kali bertemu, nggak bisa, lalu kita ungkapkan. Ya, kunta ala syafa hufratin minan nar. Nah, maksudnya ya kamu ini sudah berbahaya, kondisimu ini sudah mengkhawatirkan. Nah, gitu maksudnya ya. Dan seterusnya ya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Itu maknanya kan jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, tapi karena ini sudah menjadi isti'arah tamsiliyah, maknanya akhirnya seakan-akan menjadi peribahasa di mana sering diungkapkan kepada mereka-mereka yang melakukan misalnya apa? Pembuatan aturan-aturan yang melanggar aturannya Tuhan, aturannya agama, yang melanggar ketertiban umum, ya itu biasanya diungkapkan dengan la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Itu enggak sopan begitu itu ya. Nah, ini beberapa contoh saja ya dari keindahan Al-Qur'an Al-Karim dalam menggunakan uslubul isti'arah, metafora ya. Nah, melalui isti'arah apa tadi tasrihiyah, kita mendapat redaksi atau faedah al-ijaz fil kalam. Jadi redaksinya pendek, ringkas, padat, tetapi kaya dengan makna. Selain juga mendapatkan unsur-unsur sastrawi dan keindahan estetikanya ya.
Kendati pun ijaz ya menjadi pendek strukturnya, tetapi dalam uslub isti'arah tasrihiyah itu pembaca tidak bingung sebenarnya. Justru dapat tambahan informasi lain di luar informasi makna lafziyah, makna hakiki dari lafaz itu. Misalnya tadi saya contohkan ya. Ishtarau dhalalata bil huda. Kenapa sih orang-orang kufur itu diungkapkan dengan ishtarau dhalalata bil huda. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kita akan mendapatkan informasi betapa rendahnya ya pandangan mereka terhadap keimanan dan kekufuran, sehingga mempersamakan keimanan dengan kekufuran itu mirip seperti barang dagangan. Nah, pemahaman ini kita dapatkan dari uslub isti'arah tasrihiyah seperti tadi, ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum ya. Kata libasnya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Nah, itu juga memberikan tambahan makna kepada kita tentang kesalingan antara suami dan istri, saling menutupi aib, saling melindungi, ya, saling menjaga, saling memperlihatkan hal-hal yang baik dan yang indah di antara keduanya. Ya. Itu dari makna libas, jadi ada makna tambahan yang terselip dari model isti'arah tasrihiyah dan seterusnya. Kalau tamsiliyah ya, yang bersifat majas personifikasi tadi itu, karena yang sebelumnya abstrak menjadi konkret. Jadi manusia itu kan kalau membayangkan sesuatu yang abstrak biasanya masih bingung kan. Harus konkret, jelas. Cinta itu abstrak. Konkretnya apa? Ya nikah gitu ya. Itu baru konkret. Cinta itu abstrak. Konkretnya apa? Ya baca sholawat sehari minimal 100 kali. Saya cinta kepada Rasul. Abstrak itu. Konkretnya apa? Baca sholawat. Sholat duhanya rajin. Ya, sunnah-sunnahnya dihidupkan. Itu konkretnya begitu kan. Nah, majas isti'arah tamsiliyah itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang benda mati itu seakan-akan menjadi konkret dan hidup. Ya, gitu ya. Kalau yang makniyah itu membangkitkan imajinasi. Faedah yang paling penting. Jadi kita bisa berimajinasi, membayangkan ya sesuatu yang luar biasa. Oh, benda mati kok dikasih sifat hidup ya. Makniyah ya. Makniyah berarti personifikasi tadi ya. Kalau yang tamsiliyah itu lebih kepada apa? Peribahasa ya. Jadi kalau yang personifikasi atau makniyah itu semangatnya lebih hidup. Subuh kok bisa bernafas ya, kemudian matahari dan bulan itu masing-masing berenang, itu kan sesuatu yang mati menjadi hidup dan kemudian kita akan berimajinasi memikirkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka berkejaran ya, siang, malam, matahari, bulan, seperti berkejarannya orang yang sedang berenang. Nah, ini kan imajinasi yang dibangkitkan oleh Al-Quran kan luar biasa ya. Oke, saya kira itu tambahan-tambahannya. Dan ada manfaatnya, dan karena waktunya sudah habis, kita akhiri ya dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.